deh. Ini tempatnya bukan sih kan? Kayaknya. Coba tanya. Yuk. Punten ah. Ini bener CMYK? Maksudnya apa kan? Oh, ngerti kok. Kamu ngerti? Iya. Makasih ya, Mas. Loh, itu bukannya A yang tadi ya, Teh? Kayaknya. Coba tanya. Punten, AA yang tadi di atas? Loh, bukan kok. Kalau ini benar CMYK. Oh, ya udah makasih ya, Mas. Kenapa kita gantungan terus? Malu ya. Hai guys, kembali lagi sama aku, mahasiswa DKV di channel YouTube Diary DKV. Nah, episode kali ini aku mengajak teman-teman untuk pergi ke tempat yang DKV banget deh pokoknya. Nah, tempat apakah itu? Teman-teman ikutin terus ya kegiatan aku hari ini. So stay tune in my channel. Oh, masih. Gue jelasin lagi nggak ini tempat apa? Di sini. Oke guys, jadi aku sekarang ada di CMYK. Ini tuh tempat percetakan buat anak-anak kuliah dan masyarakat umum. Nah, mau tahu gimana prosesnya? Yuk ikutin aku yuk. Selamat sore Kak. Saya dari Diary DKV mau izin tanya banyak tentang percetakan ini. Boleh. Nah, sebelumnya untuk tahap awal ada apa aja sih Kak? Tahap awal ya, sebetulnya kita untuk orderan tuh ada dua opsi ya. Ya. Yang pertama itu orderan offline, yaitu orang yang datang langsung terus diterima sama operator. Satu lagi ada orderan online, nah itu bisa lewat WA, bisa lewat email. Nah, sebelumnya makasih buat kesempatannya. Kenalin, nama saya Angga. Saya di sini berperan sebagai pengatur umum atau bisa dibilang customer manager. Untuk pengirimannya ini offline ini lewat flash disk kah atau bluetooth kah atau gimana Kak? Nah, kalau itu sih beragam sih sebetulnya. Ada yang lewat flash disk, ada juga yang dikirim lewat email atau WA yang sini tuh. Karena kan ada yang nggak bawa flash disk dari HP langsung. Iya. Mereka nanya, Kak bisa dikirim lewat email atau WA nggak? Ya. Kita membuka sih gak apa-apa. Jadi bisa dikirim lewat WA ataupun email. Nah, untuk tahap selanjutnya kita cek file, terus kita cek bahan yang mau dipakai. Misalkan ada orang si flash disk, kita cek filenya, copyin dulu sih, copy file dulu ke komputer kita, habis itu flash disknya kita balikin, kita cek filenya, terus kita tanya ini tuh mau di print seperti apa, bahannya apa, dan kuantitinya berapa banyak. Kayak gitu, langsung kita data masukin ke pembuatan bon. Kalau sebetulnya kita nyebutnya SO, sales order. Jadi kalau bon itu kan setelah sales order ya. Jadi kita bikin dulu SO berdasarkan detail yang udah kita tanya sebelumnya. CMYK itu sebetulnya kalau dari nama CMYK itu bisa dibilang tingkatan warna ya. Kalau misalkan kita lihat dari struktur desain gitu, CMYK itu cyan, magenta, yellow, key atau black. Nah ini alat apa nih Kak? Nah, ini ruangan mesin printnya ya. Ini ada mesin berwarna, yang ini khusus berwarna. Ini ada mesin hitam putih, ada dua. Kenapa di sini hitam putih ada dua mesinnya? Karena kita waktu itu pernah terima orderan banyak
bikin buku isinya tuh emang hitam putih. Nah karena satu mesin perlu waktu yang lama, jadi kita adain satu mesin. Kalau dua ini ukuran maksimalnya A3, minimalnya B5. Betul. Kalau ini minimalnya B5 atau bisa sih di bawah B5, ukuran custom, maksimalnya A3+. Kita berdiri dari sejak September 2016 tanggal 1. 2016. Iya. Berarti kurang lebih udah 5 tahun. 5 tahun. Untuk ruang selanjutnya itu ada apa kak? Sini kita ada ruang potong ya, jadi mesin potong. Ya. Jadi di sini tuh mesin yang dipakai untuk potong orderan atau potong bahan-bahan yang jumlahnya banyak. Jadi kalau misalkan lembarnya sedikit, kita potong manual pakai cutter sama penggaris. Ini buat yang tebal-tebal kan. Mungkin pakai cutter sama penggaris ya. Jadi kita pakai mesin. Untuk ukurannya apakah harus yang besar atau boleh yang kecil? Kalau yang kecil bisa sih, di minimal ukuran kecil itu seukuran kartu nama itu masih bisa dipotong. 9 kali 5,5 cm kurang lebih. Kalau ini alat apa kak? Nah ini buat laminasi sih. Jadi rata-rata kan orang juga pengen hasilnya awet, pengen hasil fotonya lebih menarik gitu. Nah kita di sini di maksimal ukuran A3 kurang lebih 32 cm lebarnya. Fungsi dari laminasi ini untuk ya, seperti apa sih kak contohnya? Contoh produk? Fungsi laminasi itu khususnya buat ngelindungin hasil printannya. Ya. Jadi supaya bikin hasil printnya lebih awet. Terus ada yang khas juga dari laminasi ini. Di sini kan ada dua jenis ya. Ada yang laminasi glossy, ada juga yang laminasi doff. Nah ini buat yang glossy itu bisa nambah ciri khas mengkilap di hasil printannya. Kalau yang doff itu lebih cenderung ke gak mengkilap. Namanya juga udah doff gitu ya. Jadi doff gak mengkilap. Pendiri CMYK itu anaknya bos percetakan juga yang ternama di Bandung, namanya Angkasa Putra. Kalau ini aku lihat banyak kertas ya kak. Nih kertasnya apa aja dan fungsinya deh kak? Boleh tahu nggak? Boleh sih. Di sini kita mulai dari mana dulu ya? Kayaknya dari Sini. yang putih-putih Yang dulu deh. putih-putih boleh. Di sini kita ada art paper ya. Di sini rata Iya. art paper. Mulai dari yang 120 gram, 150 gram, 210 gram, sama 260 gram. Nah ini fungsinya macam-macam. Kalau yang tipis tuh kita kategorikan di 120 sama 150. Itu bisa buat flyer, bisa buat isi buku, bisa buat menu juga kadang-kadang ada yang pakai itu. Terus yang 210 gram sama 260 gram ini bisa dipakai buat kartu nama. Kadang isi buku juga ada yang pengen pakai kertas ini, terus cover buku bisa pakai kertas ini, undangan dan lain-lain. Oke. Kalau yang atas nih kak? Yang atas ini ada HVS 100 gram, ini biasa dipakai buat isi buku atau print-printan komik gitu, kurang lebih bisa pakai HVS. Terus di sini ada bahan BW atau bahan 250 gram, ini rata-rata sih buat sertifikat rata-rata pakai ini bahan lokal sih, jadi harganya murah juga dan hasilnya kurang lebih cocok lah gitu buat sertifikat. Terus di sini ada aster, ini bisa dipakai buat sertifikat juga, buat kartu bisa, buat amplop juga bisa. Terus ini ada bahan ID card, ini bahan yang sejenis kartu ATM, jadi bahannya teksturnya keras kaku. Sebelumnya kita memang ada rencana buka cabang di luar kota, cuman karena ada kendala hambatan gitu, jadi kita masih berdiri di sini sih, baru ada satu cabang ini aja. Mungkin aja kita lihat di belakang sini ini apa nih kak? Boleh. Nah ini di sini kita ada mesin cutting. Ini tuh mesin cutting buat stiker, jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Cuman mesin yang kita pakai itu mesin cutting stiker setengah putus. Maksudnya setengah putus, jadi masih nempel di lembar A3-nya. Jadi bukan berupa hasil yang udah kepotong satu persatu gitu. Nah kurang lebih nanti hasilnya kayak gini, jadi bisa dilepas satu persatu. Masih di A3 kayak gini gitu, kurang lebih. Nah untuk ini berarti bisa ukuran paling besar ya kak ya? Bisa ukuran besar, kurang lebih ukuran A1 sampai A0. Ini ada waktu itu kalau nggak salah bikin spanduk itu, ada yang minta bikin spanduk sebanyak 1000 pieces. Ukurannya emang nggak terlalu gede,
lebarnya 1 meter, panjangnya kurang lebih 3 meter. 3 meter ada, yang panjang 5 meter juga ada. Nah, itu 1000 pieces, pengen minta dalam waktu kalau nggak salah tuh setengah bulan atau 15 hari. Itu kita di sini sampai lembur berapa kali, sampai mesinnya ada kendala, masih banyak kendala, anak-anaknya udah pada ngeluh gimana nih, ada putus asa gitu. Tapi kita terus kerjain dan alhamdulillah. Nah, ini lancar. ada alat apa nih, Kak? Ini mesin spanduk bisa, poster ukuran besar bisa, terus misalkan map bahan APS bisa, ini di sini bisa. Berarti untuk kertas yang dipergunakan ada khusus juga ya, Kak? Ada di sini kertas khusus. Kita pakai di sini tuh mulai dari HVS, ada art paper juga 230 gram, ada laster, ada synthetic paper, ada kanvas, sampai spanduk. Spanduk juga ada bahan standar sih kita yang pakai di sini. Oke. Nah, untuk kertasnya mungkin kayak gini ya, Kak ya? Ya, betul. Ini ada macam-macam. Bedanya apa nih, Kak? Untuk bedanya, oh ya saya tadi belum bilang ada stiker juga ya Oh, buat iya. mesin ini. Mulai dari HPS, kalau HPS itu bahannya sama kayak HPS biasa ya. Iya. 80 gram ini yang kita pakai HPS. Terus buat spanduk kita pakai yang bahan standar, ini yang teksturnya kotak-kotak bisa dibilang. Ini 400 gram. Terus di sini ada laster. Laster ini dipakai buat, sebetulnya yang pakai ini rata-rata masih konsumen langganan. Jadi yang konsumen itu ngeprint di kita pakai bahan ini, dipakai buat print poster, bukan poster, namanya foto berupa karikatur. Terus ini stiker. Ini kita dari Prama Glossy, sama kayak stiker glossy biasa. Ya. Terus yang ini stiker Dove, sama kayak stiker Dove biasa. Terus apa lagi ya? Kalau kanvas sebetulnya nggak ada di sini sih. Oh ini ada. Ini kanvas biasanya buat foto album atau foto pre-wed kayak gitu bisa pakai ini. Foto-foto sih, lebih ke foto, pre-foto. Untuk pengeprintan gini apakah harus ada ukuran khusus nggak sih, Kak? Misalnya dalam pemesanan minimal harus 2 meter kah atau 1 meter? Nah, ya untuk ukuran tuh sebetulnya kita ada yang dimulai di minimal ukuran A2, sama ada yang di minimal 1 meter. Contohnya kalau yang buat ukuran A2 itu ada di aster, sintetik, terus kanvas, sama HVS. Kalau yang ukuran meter itu dari spanduk, terus laster juga bisa sebetulnya kalau udah di atas A0. Sama kanvas tadi udah ya? Udah? Sama tadi stiker. Sama stiker itu per meter. Depannya sih mungkin kita buka cabang dulu ya, karena kita di sini kan fokus untuk memudahkan mahasiswa ngeprint tugas. Ya. Nah, ini apa nih, Kak? Nah ini bahan-bahan dasar yang belum dipotong. Jadi kita sebelum ke ukuran yang tadi dipajang di rak-rak ini, Ya. sebelum dipotong itu kayak gini rupa bahannya. Oh, Jadi kita beli itu per plano disebutnya ini, ukuran plano. pemotongannya berarti pakai alat yang tadi ya, Kak? Pakai mesin potong yang tadi betul. Oke. Sini ukuran juga macam-macam, ada yang 65 x 100, ada yang 79 x 89 cm, terus yang lain juga ada ukuran. Oh, gitu ya? Ya sih bisa dibilang kalau nerusin sih mungkin bisa Kak Saputra, cuman ini bikin inovasi baru, mungkin atasan saya inovasi baru yang pengen beda dari yang Saputra. Karena kan di sini kita tuh menyediakan co-working space juga ya, yang di Saputra itu nggak ada. Udah cukup ya wawancara dari sore hari ini, udah banyak banget informasi yang telah kita dapat. Oke, sebelum terima kasih banget buat Ya, kakaknya yang sama-sama. udah mau bantu kita ngejabarin alat-alat dan prosesnya. Oke, Kak, sebelumnya lupa nih proses terakhir apa nih, Kak? Proses terakhir itu finishing. Nah, Betulnya yang tadi finishing. kita tadi udah ngelewatin ya. Itu bisa dipotong atau bisa dilaminasi atau bisa di cutting yang tadi untuk stiker Oke. setengah putus. Berarti Kurang terakhirnya lebih situ gitu. sampai akhirnya diberikan ke konsumen. Betul. Udah oke deh. Oke deh teman-teman, kayaknya sekian informasi yang kita dapat dari hari ini. Terima kasih untuk teman-teman udah mau ngikutin kegiatan kita siang hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jadi gimana Kai? Video aman? Apanya yang aman? Video syuting kamu? Loh, dari tadi kan aku foto. Hah? Terus dari tadi yang videonya siapa?
Udah tahu ini kan kamera analog. Sumpah, ya ampun si Kayla. Ih, sumpah ya, udah lah nggak temen. Enough for me, yeah.